Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Astaghfiruh wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram malam hari ini ya. Kemudian marilah kita juga sama-sama mengistiqomah dalam rangka kebaikan ini, dan adalah kita memahami kenapa kita harus duduk-duduk di salah satu majelis ilmu, di mana ilmu itu mengagungkan nama Allah ataupun mengagungkan kalimat-kalimat Allah atau hukum-hukum Allah Ta'ala. Sampaikan salah satu hadis sahih dari riwayat Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa khasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidaklah kaum itu duduk di tempat duduknya satu majelis. Di majelis itulah mereka itu menyebut asma Allah, menyebut Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala padanya pada majelis tadi, kecuali malaikat itu akan mengelilingi dia. Malaikat itu akan menyelimuti dengan rahmatnya, dan Allah Ta'ala akan menyebut mereka pada orang-orang yang di hadapannya, di hadapan Allah Ta'ala. Kalimat firman pada orang di sini adalah hamba-hamba Allah yang di sana, di atas sana, di hadapan Allah Ta'ala, artinya di kalangan malaikat. Jadi kita orang ngaji itu bukan hanya sekedar ilmu saja, tidak. Ilmu penting, tapi tidak hanya itu saja. Tapi orang-orang yang berduduk dalam satu majelis yang dimana majelis itu adalah menyebut Allah Ta'ala, maka ini tadi ya, taman kita dibimbing oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat. Kemudian Allah akan menyebutkan satu persatu nama-nama orang yang dalam majelis itu di hadapan orang yang ada di hadapan Allah Ta'ala, hamba yang ada di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya. Jadi kalau kita memahami fadilah orang yang duduk-duduk di satu tempat atau di satu majelis, di mana di majelis itu disebut nama Allah atau dibesarkan nama-nama Allah, maka seperti ini. Sebagai penggerak, sebagai supaya kita lebih, apalagi tidak loko bahasanya ya, tidak loko lagi. Ini sebagai pembuka saya ini di hadis yang lain, di bab yang lain. Kemudian kita lanjutkan di pembacaan kitab Bulughul Maram yang kemarin, masih di bab tarhibi fi makarimil akhlak ya, tapi tetap di bab hasungan untuk pemberian pada akhlak. Terakhir sampai hadis yang ke 1339 di kitab saya. Sekarang hadis 1340. Wa antami midari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ad-dinun nasihah. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu nasihat. Nasihat itu berkembang baik pada orang lain, nasihat. Tidak harus bicara, tidak harus di atas mimbar. Salasan 3 kali, artinya ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Kulna, kami berkata, kami liman ya Rasulullah, pada siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, kepada Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya. Wali a'immatil muslimina, dan pada imam-imam kaum muslimin. Wa amatihim, dan keumuman pada mereka kaum muslim secara umum. Akhrajahu Muslim. Di sini ada di kitab Arba'in Nawawiyah, biasa dihafal MI atau anak PPG biasanya menghafal hadis itu. Jadi namanya agama itu nasihat. Jadi kalau orang tidak pernah menerima nasihat, berarti agamanya ya kurang, tidak sempurna. Dengan adanya orang itu punya greget bahasanya, girohnya itu ada, kesungguhan dia untuk berbuat satu kebaikan ada itu karena memang ada dinasihati. Ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ad-dinun nasihat kanasa. Ditanyakan kepada beliau, pada siapa ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitab-kitabnya. Jadi kalau untuk Allah itu maksudnya ya, kalau Allah itu berhak untuk diibadahi, ya Allah. Di agama itu nasihat hanya untuk Allah saja. Semuanya lillah. Ya. Perbuatan apapun lillah. Ya. Kalau Allah Taala mengesahkan kepada Allah Ta'ala, mengagungkan kepada Allah Ta'ala, tidak orang berbuat kecuali hanya untuk meridhokan daripada Allah Ta'ala saja, semuanya. Bahkan apa yang kita lakukan itu kita titipkan kepada Allah, kita titipkan. Jangan sampai kita ada satu masalah kemudian dititipkan kepada manusia. Manusia yang kita titipi pun juga punya masalah sama saja, mungkin malah lebih daripada kita. Akan lebih baiknya kalau diserahkan kepada Allah Ta'ala, itu Allah, daripada kitab-kitabnya Allah itu ya, kalau kita ya Al-Quran. Meskipun sebelum Al-Quran itu juga ada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil gitu ya. Allah Alam ya. Taurat, Zabur itu masih ada atau enggak ya. Ya, Injil itu masih ada, walaupun masih sudah bercampur tangan dengan tulisan-tulisan seorang. Kalau diambil satu keasliannya ya wallahu a'lam. Buat kita tidak perlu belajar, itu tidak perlu, cukup dengan Al-Quran saja. Jadi semua apa yang ada dalam permasalahan cukup dengan Al-Quran, tidak perlu. Tidak perlu, sudah jelas. Kemudian kepada kitab-kitabnya ini adalah merupakan satu kewajiban buat kita. Jangan sampai orang Islam tidak tahu isi kitab Al-Quran. Kita tuh diberi umur 60 tahun, 50 tahun. Belajar Al-Quran, kalau di teman saya itu membuka training 3 bulan. 3 bulan itu selesai memaknai Al-Quran dan tafsir singkat. 2 bulan sudah selesaikan, yang 1 bulan itu mengulangi. Mengulangi itu peserta yang membaca kemudian disemak oleh ustadznya, selesai.
Jadi artinya mudah. Kalau kita diberi umur 25 tahun saja, meluangkan waktunya 3 bulan masa tidak bisa? Tidak bisa. Kan diambil sedikit. Artinya ini betul-betul Al-Quran itu dipermudah. Dan orang tidak menyadari bahwasanya kita dengan adanya dunia seperti ini. Dunia ini karena diatur daripada Al-Quran dulu. Bayangkan kalau tidak ada Al-Quran, ya Allah, tidak ada wahyu ini. Dan sebetulnya cuma ada 2 orang ini. Kalau tidak diatur dengan wahyu Allah, pasti dia akan diatur dengan syaitan, itu saja. Kalau dia tidak memakai hukum Allah, berarti memakai hukum selain Allah. Itu saja. Kepada Rasulnya, mengimani kepada Rasul. Dan sehebat apapun namanya Muhammad itu tetap hamba Allah. Tidak bisa menjadi satu arbaban, tidak bisa menjadi satu sesembahan, tidak. Tetap hamba Allah. Muhammad itu sebagai utusannya Allah dan hamba Allah. Tetapi bedanya kalau orang yang namanya Muhammad itu diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan adanya wahyu inilah beliau bisa bercerita tentang ilmu-ilmu yang saat itu belum pernah disebut. Zaman dulu itu Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya air laut itu ada yang asin, ada yang tawar, padahal satu belum disebut ilmu pada saat itu. Baru beberapa ratus tahun kemudian ilmu itu bisa dipelajari oleh para ahlinya. Orang mempelajari itu bukan sekolah 1 tahun 2 tahun, punya gelar mereka ini. Rasulullah SAW mensabdakan minuman yang dimasuki oleh lalat maka masukkan sekalian. Beliau menyampaikan salah satu dari sayap lalat itu adalah racun dan penawarnya di sebelahnya, entah kanan entah kiri. Jadi kalau dimasukkan sekalian, kalau yang nempel itu racunnya, biar penawarnya juga situ. Diminum, dibuang kemudian diminum, ya, dibuang lalatnya. Pada saat itu ilmu kedokteran soal itu belum ada orang mikir soal itu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini bukan seorang nabi, apa kok bisa cerita itu? Dia itu seorang umi, ya. Seorang umi tidak bisa baca tidak tulis, dan itu sudah diakui oleh bukan hanya orang Islam, orang-orang non Islam itu mengakui. Wala diba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Kok bisa yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kok bisa? Inilah ciri kenabian atau tanda kenabian beliau. Wali a'immatin, dan kemudian kepada imam-imam al-muslimin. Siapa ini dari nasihat dia? Imam muslimin atau keumuman mereka. Ya, orang-orang muslim punya satu sama lain, muslim ini tetap ya nasihati, saling memberikan satu nasihat. Kita ini kadang kita menasihati, kadang juga dinasihati. Tidak ada orang itu berjalannya itu benar terus, tidak. Justru dinasihati orang itu mestinya senang. Justru diingatkan orang ketika kita itu salah mesti senang. Mestinya gitu. Karena kita diselamatkan oleh mereka, tidak malah marah, enggak. Modelnya kan cara saya diingatkan secara keras pun tidak apa-apa, memang harus keras, tidak apa-apa karena diselamatkan dengan keras, tidak apa-apa. Kalau memang salah, tidak membelani akan kesalahannya seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Akhrajahu Tirmidzi wa Shahahul Hakim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling banyaknya apa yang memasukkan dia itu ke jannah takwa Allah, takwa kepada Allah. Karena takwa ini mudah diucapkan, kan gampang saja takwa kalau diucapkan, melaksanakan atau menjalankan
perintah-perintah Allah dengan sekemampuan kita yang ada. Artinya kekuatan yang Allah berikan kepada kita masing-masing ini dipolkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala semampunya. Jangan orang mampu bilang tidak mampu. Semampunya, semampu, kuat-kuatnya. Oh, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Kemudian meninggalkan larangan Allah Ta'ala tanpa kecuali. Dan semuanya tidak bisa ditawar kalau namanya larangan. Tapi kalau perintah itu kan karena kemampuan, ada juga orang yang menjalankan perintah itu bukan hanya cukup diam, tidak hanya cukup ngomong, tidak. Sering para mubalik itu mencontohkan seperti sholat, menjalankan sholat. Nah, itu kan ya menjalankan perintah dengan berdiri kalau mampu, ya, menggerak-gerakkan, kemudian juga angkat-angkat tangan itu ya, kemudian sujud itu kalau mampu semampunya. Kalau tidak mampu itu kemampuan yang ada. Bahkan meninggalkan larangan itu cukup kadang-kadang dengan diam itu saja. Orang bisa meninggalkan maksiat. Diam. Dia tidak hadir di satu tempat maksiat, dia diam, tidur misalkan itu. Ya. Itu bisa meninggalkan larangan. Nah, itu kan cara teorinya kan mudah, tapi cara prakteknya kan berat misalnya. Berat. Lagi namanya keimanan itu kadang naik, kadang turun. Turun-turunnya atau kurang-kurangnya orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam keimanannya turun itu tidak akan meninggalkan apa-apa yang menjadi kewajiban mereka, tidak ditinggalkan. Kemudian paling banyaknya yang memasukkan orang masuk dalam jannah mereka itu adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik-baiknya, kelakuan etika yang baik, kelakuan yang kadang tujuan baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Ya. Ada istilah lain ladang lain dalang, lain maunya. Tapi dalam hukum Islam itu ya, untuk menyampaikan satu satu dakwah itu bagaimana caranya itu terserah, yang penting tidak melanggar aturan Allah. Supaya apa? Kepada siapapun yang penting itu kalimatnya Allah itu sampai kepada mereka. Bagaimana caranya? Dipakai strategi apa? Pakai strategi apa? Tapi jangan strategi itu yang yang dilarang. Nah, dilarang. Jangan melarang orang judi ikut judi, jangan melarang orang mabuk ikut mabuk, supaya mengumpuli mereka. Tidak seperti itu. Cari waktu atau cari tempat yang mana mereka itu tidak melakukan itu, atau dikasih kesibukan bagaimana orang itu tidak seperti itu. Atau sebetulnya orang-orang yang melakukan satu pelanggaran termasuk judi, minuman keras itu tidak bisa dilarang dengan cara halus itu ya boleh dikasar, boleh dikasar, nggak apa-apa. Memang dengan jalan itu, bagian saudara kita kan juga begitu ini. Bilik kira kena kebuki kita seperti itu, di swiping gitu. Ya tidak disalahkan juga, mereka diselamatkan juga. Cuman mereka tidak memahami. Tapi dengan batas-batas yang kemanusiaan, sehingga seperti itu. Paling banyaknya orang masuk ke dalam jannah itu karena takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tasu'unan nas bi amwalikum. Dari Abu Hurairah ya, yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian itu tidak bisa memuaskan orang banyak dengan harta kalian, memuaskan atau mencukupkan daripada kesenangan mereka. Walakin akan tetapi liyasa'u,
liyasahum insyaallah. Akan tetapi pada memuaskan atau menyenangkan mereka itu minkum dari kalian bastul wajhi. Bastu itu kan menggambarkan al-wajhi wajah, artinya ya menggambarkan wajah itu dengan wajah yang ceria, mungkin wajah yang bersih dengan menyenangkan mereka. Wa husnul khuluqi dan akhlak yang baik. Akhrajahu Abu Ya'la wa Sahihul Hakim. Bapak, ibu sekalian, harta itu diperlukan, harta benda itu diperlukan. Orang kaya itu tidak dilarang. Tetapi kalau beranggapan dengan kaya ini bisa menyenangkan orang banyak, salah. Yang terjadi itu kalau orang-orang model semacam itu bisa jadi ketika kita punya uang atau orang itu punya uang, maka dia akan mengerumuni karena hanya yang dibutuhkan uangnya, dibutuhkan itu. Tapi kalau sudah jatuh bangkrut mungkin sudah ditinggalkan karena tidak ada yang ambil manfaatnya buat mereka, maka tidaklah mencukupi mereka. Bahkan harta yang mereka kumpulkan sampai al-hagumut takatsur gitu ya, hatta zurtumul maqabir gitu. Orang itu menghitung-hitung lagi harta bendanya sampai dia itu bakhil. Tidak pernah dipakai untuk sedekah, tidak, ya, dizakati padahal sudah jatuh nisab juga tidak, ya, untuk membantu orang lain atau kemajuan muslimin juga tidak. Padahal dibutuhkan, padahal dia cukup. Nah, masya Allah, maka jadi besok di akhirat kita paling-paling ma'adna an-limaliyah itu paling itu mana harta yang banyak itu udah bisa menolong saya ya. Tidak seperti itu. Dan orang mengeluarkan hartanya itu tidak akan mengurangi jatah apa yang ada dalam hitungan Allah Ta'ala buat kita. Jadi orang sedekah berapapun jatahnya tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Jangan. Itu memang bisa dilakukan karena keyakinan itu. Akan tetapi orang itu bisa memuaskan atau mencukupkan, menyenangkan kepada kalian, kepada mereka itu dengan wajah kalian, wajah yang berseri-seri kalian. Artinya dengan diterima dengan kebaikan-kebaikan, dengan mengko, dengan senang gitu ya kepada saudara muslim kita ini, kemudian dengan akhlak yang baik, penerimaan yang apalagi kita kan Jawa ini, masya Allah, oke pakai uang kadang-kadang dia sampai tidak melawan saya pun itu ada orang Jawa nunduk ya di hadapan orang yang lebih tua daripada kita misalkan seperti itu merupakan satu sebenarnya ya cerminan daripada akhlak yang baik sebenarnya. Tapi ya tidak mesti di tempat yang lain itu kita menundukkan di hadapan orang tua itu tidak pasti benar. Itu di tempat-tempat tertentu mungkin juga tidak. Tapi kalau dengan wajah yang ceria ini, penggambaran wajah ini itu sudah pasti di mana tempat dan di daerah manapun, negara manapun pasti begitu. Wajah yang ceria, sudah menyenangkan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memang bergaul dengan Rasulullah itu tambah hari itu tambah senang. Semakin bergaul dengan beliau itu semakin tidak ketemu dia itu semakin kangen. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sebenarnya Abu Hurairah ini orang yang paling akhir-akhir ada, termasuk orang akhir masuk Islam, tapi mendapatkan hadis yang banyak. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena penghidupannya itu tergantung kepada beliau. Beliau kenyang, saya kenyang.
Beliau lapar, saya lapar. Artinya terus intil kepada Nabi, mengikuti Nabi. Masya Allah ya. Kan itu tadi sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulunya itu beringas membunuh beliau, membunuh Nabi Muhammad ketika masuk Islam sampai Nabi wafat itu, masya Allah, tidak rela seolah-olah ini ya. Orang yang paling dia cintai melebihi daripada anak dan istri ya, keluarga dia. Kok sekarang tidak ada, kayak patrimon. Ini Rasulullah SAW berbeda dengan manusia biasa. Ketemu senang itu dia, ketemu puasa mikir, ketemu luar biasa. 3 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan mungkin dan ketahuan masing-masing sifat aslinya. Jangan kok teman istri, suami istri itu. Orang nikah itu kadang-kadang kan, masya Allah dari perceraian, padahal ketika nikah itu masya Allah tidak pernah terbayang besok saya akan cerai. Ini sudah orang yang saya pilih, terus peng-pengan ini. Sungguhnya renek yang dia, tapi akhirnya cerai. Kan tidak ada orang itu nikah itu berpikiran besok saya akan cerai, tidak ada. Kenyataannya berbeda. Ya, ini ya. Kalau sekalian ya, cerai gitu. Kemana? Bapak pernah baru malah cerai. Kalau memang sudah sesuai bisa berbuat adil, adil ya, dia ngomong awak sehat gitu ya, rezeki ada, banyak janda, kenapa tidak? Ini ampun ngarani. Tujuannya seperti apa? Kalau tujuannya sifatnya hanya untuk senang-senang ya buat apa? Wa anhu dan darinya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu, orang yang beriman itu mir'atu akhihi, sebagai cerminan saudaranya al-mu'min, saudaranya beriman yang lain. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Di sini hadis hasan. Jadi cerminan itu ya, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudara yang lain. Jadi kadang-kadang orang itu bisa melihat seperti apa namanya, raja Persia jadi ini surat oleh Rasulullah SAW itu dia mau masuk Islam, saya ingat saya baca versi itu. Dia beberapa hari itu sampai memikir ya, karena merasa dia membaca kitab Injil mereka itu ya Alkitab dia baca itu memang ada seorang nabi ya seperti itu, sampai berbulan-bulan ya dia ngomong sama wazir-wazirnya, sama pembantu-pembantunya, menteri-menteri yang sekarang gitu. Itu akan cegat orang-orang pedagang-pedagang yang dari Mekah sana, dari orang-orang sana. Tanyakan soal ini Muhammad yang mengaku nabi ya, dia. Tadi barangkali ada nasabnya yang paling dekat sama dia. Sampai ketemulah dia itu rombongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang satu memang belum masuk Islam. Dicoba dimasukkan, ditanyai dan berbagi tentang Rasulullah SAW. Dan menandakan bahwasanya ditanyakan dan dengan kejujuran beliau bertanya apakah dari keturunannya itu salah satunya ya ada yang menjadi raja. Pengikutnya orang kaya, orang miskin, orang miskin. Artinya kalau mbahnya atau keturunan raja mungkin dia itu mengaku nabi ingin menjadi raja mungkin gitu. Sampai ditanyakan apakah pengikutnya itu berkurang atau bertambah. Bertambah. Kalau sudah masuk apa ada yang murtad? Tidak ada. Jawab jujur Abu Sufyan pada saat itu. Sampainya, wah ini betul ya nabi yang merugikan.
ciri-ciri Nabi adalah seperti itu. Cerminan. Orang iman juga seperti itu. Coba bayangkan ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman, Ali dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Itu kan sahabat-sahabat terdekat pada beliau. Itu menjadi cerminan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar jadi cerminan sahabat-sahabat yang lain. Umar adalah seperti itu. Padahal Abu Bakar sama Umar ini punya sifat yang berbeda. Tetapi perbedaan sifat itu sama-sama untuk meninggikan kalimat Allah, sama-sama untuk menyebarkan dakwah mereka. Dakwah Rasulullah SAW menyebarkan dalam hal Islam. Sebetulnya para sahabat pun juga begitu, masing-masing para sahabat itu berbeda-beda pendapat. Cuman pendapatnya tidak sebagaimana pendapatnya orang-orang akhir ini. Masih kategori mereka itu dalam satu din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sahabat. Sahabat itu semuanya baik. Ya. Ketemu Rasulullah dalam keadaan beriman, Masya Allah. 1344 wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, orang yang beriman itu alladzi yang yukhalitun nas, dia itu bercampur dengan orang banyak, wa yasbiru, dan dia itu bersabar ala adahum, atas gangguan mereka, itu khairun, lebih baik minal ladzi, daripada orang yang la yukhalitun nas, dia itu tidak bercampur dengan orang banyak, wala yasbiru, dan dia itu tidak bersabar ala adahum, atas gangguan mereka. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin dua inda At-Tirmidzi, illa, kecuali anahu, bahwasanya lam yusammis sihabi, kecuali bahwasanya tidaklah yusami, dinamai as-sahabi, seorang sahabat. Artinya dari hadis Tirmidzi ini, kecuali bahwasanya nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak disebut namanya, tidak diberi nama, tidak dinamai, tidak diberikan nama lain. Ini kan diberi ada penyebutan sahabat namanya Ibnu Umar. Yang lain itu tidak disebutkan nama sahabat. Ternyata orang-orang beriman itu juga percampuran pada mereka itu juga baik. Baik, karena bisa jadi kisian-kisian kita itu juga dilihat oleh orang lain. Maka kalau orang beriman itu menunjukkan akhlak yang baik, kelakuan yang baik, orang-orang iman itu orang-orang yang tertib dalam menjalankan satu ibadah saja, pasti akan dilihat oleh orang-orang non-muslim, orang Islam yang belum beriman. Penjagaan dalam ibadah takut enggak misalnya, ya. Orang itu bisa dinilai. Kalau sholatnya saja dia waktunya sak belum, sudah diberi amanah saja dia sak belum, diberi amanah oleh Allah Ta'ala untuk sholat, waktunya ini sudah ditentukan, ini saja urusan Allah saja, dia mengatur sendiri, apalagi diatur oleh Quran. Ya. Pun sudah sak belum ini. Karena kalau sholatnya baik, tentu mestinya baik kalau memang seperti itu. Nah, sudah diatur Allah saja seperti itu, apalagi diatur manusia campuran. Apalagi sekarang orang usilah, ada orang besar sekarang. Usaha itu hidup sendiri kok, kayak makan akar-akaran gitu, bawa kambingnya begitu ya, tidak punya
istri dong. Usilah kok istri, usilah kok anak di bojo, di ponakan ya enggak usilah. Usilah itu ya sendirian. Atau kata lain ada juga yang mengatakan usilah itu menyingkiri firqah yang ada ini. Ya, yang ada itu sudah, kecuali dia itu cuma berpegang kepada sunnah ini dan dia tetap berjamaah. Menjalankan sunnah meskipun sendiri tetap berjamaah. Wong sak kampung orang menjalankan sunnah, kita menjalankan sunnah sendiri, ya tetap dihitung menjalankan sunnah dan dia dalam keadaan berjamaah dengan muslimin yang lainnya. Ya, mestinya seperti itu. Dengan kata lain, bukan sunnah wal jamaah itu bukan sekedar nama atau organisasi, bukan kelakuan, bukan sunnah, bukan sebutan nama, bukan nama. Ya. Dalam di saudara kita yang di LCD Juri Karabia dulu kan gandengnya jamaah muslimin dulu di Su'ud al-Abror di Pekalongan dulu pecahkan di tahun berapa ya, saya baca kisahnya itu pun pecah lagi. Jamaah muslimin kemudian pecah dengan jamaatul muslimin, al jamaatul muslimin, jamaatul secara bahasa ini katanya dia sesuai dengan hadis tak sekedar dengan nama. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah dia sudah terselesaikan ya. Nah, kita bercampur dengan orang banyak dan bersabar dengan gangguan ini dalam rangka itu kalian. Ya, dalam muslimin ini, loh, orang Islam seperti ini loh. Bercampur dengan orang banyak, urusan dunia mungkin rewangan, tetapi begitu Allah panggil, ya dalam mata adan tinggalkan. Itu ada tanggal, saya sebut namanya Pak Parto. Itu adalah seperti disiplin, macul itu macul. Setengah telur, udah kok sih mengasar macul. Dan berapa tegak masalah. Itu seperti itu. Mau coba Quran bisa. Dia masuk Islam dia waktu dalam penjagaan waktu-waktu sholat ini. Setiap dia adzan mesti sudah siap dalam keadaan wong tani. Musim melah, musim nandur ini lah musim gawean mulai. Subhanallah. Jaga dia diberitahu sholat jamaah itu mana siang itu masuk ke mereka. Subhanallah. Anak-anak yang buatan Cipanjur ini buatan bisa baris ini gaul dengan kebaikan, sabar ya dengan gangguan yang ada. Jangan dikira gangguan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang menyenangkan. Waktu campur rewangan apa itu di dekat masjid ditinggalkan bisa itu kan lebih enak ini. Kan gangguan itu tidak mendatangi seruan ada. Dulu bahasa kalian pernah geger itu berapa ya di suka komisi kajian di perguruan tinggi itu ditanyakan bahwa Ustaz ada adzan tetapi dosen saya itu masih belum mengistirahatkan kami. Bagaimana? Apa kami itu izin untuk sholat jamaah apa tetap mengikuti dosen ini? Yo, wajib kamu meninggalkan mati. Geger. Jurah undang naik, undang mati, undang naik. Sakit tangan ada. Ada baca cerita ini orang yang pernah menjadi murid. Saya tidak pernah, belum pernah ketemu muridnya. Dulu pernah kan beliau meninggal ya, di perjalanan dari Malaysia kan. Ikut jemput pun juga tidak pernah melihat, iring-iringan kok kan. Ya, ikut sholat wajib saja. Lain hari dan katanya habis ya
sudah sedikit dengan baca. Insya Allah kita lanjutkan akan datang sekalian masih beberapa lembar ya. Insya Allah seperti yang disepakati kita bismillah. Setelah selesai kita akan belajar kitab Sahih Bukhari. Waktu itu kita urutkan dari jilid pertama dan dua itu biasanya 4 jilid. Kalau kita akan sama-sama belajar di kitab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.